Mas sekarang kombinasinya cukup oke. Mereka lihat bisa instan dengan ada Beatrix dan kondisi dari tim RRQ harusnya langsung switch sih, Prof. Mereka harus gimana caranya pakai edit di EXP, ROM-nya ini yang bisa mengantisipasi pergerakan Skylar. Cover. Ya, itu dia. Mereka langsung switch. Yang mungkin tadinya editnya bisa taruh di ROM. Iya. Ini juga sebagai counter Kaja nih. Ketika ada yang ditarik, Kufra itu bisa masuk untuk nutup kolam damage-nya. Tapi kombinasi dari KB, Kaja, Beatrix. Ini benar-benar mematikan sih menurut gua. Kayak di level 4 pun mereka ready untuk jalan berdua. Iya, bisa pakai Bennett Rage juga kan. Damage yang bisa dihasilkan bahkan lebih dari 2000. Sehingga hal tersebut yang mungkin akan menjadi kendala. Tapi sekaligus advantage bagi teman-teman dari Rebellion. Ketika memang mereka ingin bermain dengan pick off. Kaja pick. Apakah akan menjadi solusi ketika melawan kawanan para Raja Muda? Oke, memang di game yang kedua akan lebih menggemaskan dan juga ingin penasaran karena ini adalah terakhir match point. Kalau tetap diamankan RRQ tandanya 2-0 nih. Ya, menggemaskan sekali ya. Dengan setup yang berbeda lagi dari Rebellion kali ini. Front to back melawan front to back, pick off dilawan dengan pick off. Mampukah sang banteng menahan raja baru kita? Rebellion gak ada opsi selain bangkit di game yang kedua untuk menuju ke game ketiga, atau mereka akan lebih tenggelam. Dan bahkan RRQ dengan line up kemenangan mereka, mampukah mereka terbang lebih tinggi di klasemen? So, Lane of Dawn, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, ya match point ya. Satu langkah lagi nih dari raja-raja muda kita untuk mengungguli dan naik lagi dari klasemennya. Masalahnya dengan pick hero yang gak terlalu berbeda sebenarnya dengan ya game pertama. Tapi metodenya yang beda nih. Rebellion, mereka membawakan sesuatu yang harusnya mereka pakai dari game pertama bahkan. Iya, pick off metode yang tadi sempat dimention sama Ranger Mas atau ya kiting. Biar nanti RRQ nggak main berlima, intinya begitu sih sebenarnya. Aku nggak setuju Kating tadi sempat berbicara dengan Profesor KB karena aku nggak ngeliat game plan eksekusi dari RBL untuk berani disengage-nya itu. Mereka nggak punya exit plan nih Profesor. Jadi kenapa nggak mereka agresifin balik aja dengan ya memang punya power di situ mereka. Tapi ngomong-ngomong soal exit plan sekarang, kayaknya udah ada exit plan juga nih buat Audi CS karena dia bawain Pull Yourself Together. Jadi walaupun nanti dia bakal flicker Divine Judgment, pasti bakal ada flicker dalam kurun waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan Idok sebagai perbandingan antar roamernya. Ya, gue ngeliat masih ada masalah di mid lane. oke, tapi lihat di pasar depan sana, flicker telah dikeluarkan banget. Suzuki sudah mendapatkan mid. Dan spill off pada dapetin first blood. Dan looking for double kill di tangan dari seorang Skylar. Hampir saja membawa Skylar langsung punya power gold yang tinggi. Dan lihat decision making yang dilakukan Rinsya. Ini benar-benar terlalu berani dengan kondisi dia bisa di pick off oleh sosok Kaja nantinya dalam 2 menit ke depan. Itu yang gue bilang tadi sih, masalahnya ada di mid lane. Clear bareng di mid lane-nya itu loh. Yang belum ada solusinya, jadi Auroranya akan selalu jalan duluan. Foreman ganking dari RRQ. Sementara Rebellion baru siap berdua bahkan. Wow. Dan tadi Spear of Alpha-nya dari Sutsujin dia tahan loh. Karena dia nungguin dulu tactical repositioning dan flicker dari Matt. Karena dia tahu kalau misalkan Beatrix udah ngedash ya udah. Setelah saat dan timing yang tepat akhirnya dia bisa menggunakan satu Spear of Alpha-nya. Dan sekarang Swallow mau nggak mau harus clear bareng lebih cepat lagi. Bareng sama Audi CS. Karena kalau misalkan dia misah-misah nih untuk early plan-nya. Untuk mid lane plan-nya. Mereka bakal selalu ketinggalan langkah seperti yang Lim bilang. Dan ini akan menjadi keuntungan buat Idok karena dia bakal nge-camp duluan juga. Oke, informasi telah didapatkan menuju ke arah depan sana. Kars udah level 4 tapi kondisinya dari Diamond yang memasak Kars terlebih dahulu. Tiba akan cepat terjadi. Idok akan berhasil menjadi point kill pertama tapi nampaknya Kars bersama dengan kawanan lainnya berhasil dipukul mundur karena mereka nggak punya badan untuk garis depan. Sedangkan Alpha dari Sutsujin bisa melenyapkan dan menelan siapapun yang ada di depan sana. Menang level sebetulnya, level 5 melawan level 4 Retribution. Damage-nya akan berbeda, tapi mampu ke RRQ setup. RRQ setup solo tapi kill. Mid no wave solo kill. Di arah bottom lane tapi berhasil mendapatkan Sutsujin dengan namanya pick off. Feel sangat nikmat. Berhasil mendapatkan power of RRQ. Tapi dari Retribution di tangan Ryota tanpa ada kontes membuat tim RRQ mereka kehilangan 2 point kill. Untungnya Skylar ganti dengan gold lane yang terkena solo kill di arah gold lane. Karena kalau itu enggak, mungkin kerugian sangat mahal di tangan RRQ. Ya, ini keuntungannya banyak banget sebenarnya buat Rebellion tadi ya. Gara-gara team fight-nya dapetin Turtle, terus dapetin Sutsujin juga. Tapi untungnya ada solo kill tadi yang terjadi. Matt harus lebih safe dulu mainnya. Karena dia nggak punya teman untuk bisa ngebuka mapnya. Dan yang terpenting adalah belum ada combo bareng sama Audi CS. Yang bisa dijalankan dengan adanya satu gebrakan dengan gila, dipaksa dengan flicker, menuju ke Susu juga ada Spiral tapi Rinsya! Save the Deacon, no! Nampaknya mereka tetap harus kehilangan sosok dari sang Susuji, tapi Ryota punya jalan untuk pulang. Tidak ada, nampaknya cooldown masih ada di depan mata dan Audi akan coba menutup ke Tyrant. Mantan kawan
dari tim yang lama. Tapi ditenggelamkan tapi di arah gold lane, sorry to say. Mereka sama sekali gak punya power. Mereka gak bisa mempertahankan turret, bahkan dipecahkan dengan instan di bawah menit yang keempat. Iya, tapi inilah agresivitas yang memang jadi power Rebellion loh. Menurut gue tuh hilang banget tadi di game pertama. Recovernya cepet banget dan sekarang kayak flicker agresifnya Cars. Belum lagi dengan Audi yang berani maju ke depan. Itu kayak memang tipikal yang harus dibawa Rebellion. Lagi-lagi ya Rebellion kali ini mungkin bisa bilang telat panas, yes aku setuju. Karena emang ini gameplay mereka, ini karakter mereka, tapi Idok yang selalu ngedeny untuk gold lane-nya bisa growing. Dan bahkan ketinggalan banyak banget keuntungan. Skylar bahkan sekarang udah mendapatkan 2 kill. Harusnya akan makin lebih mudah lagi untuk mendapatkan gold lead-nya. Karena kalau misalkan kita lihat secara perbandingan loh, 4.100 melawan 2.600. Ini Matt bener-bener harus farming dengan cepat. Kalau bisa bahkan ambil semua platingan goldnya. Kalau bisa. Tapi lihat di depan sana, Sosujin dia gak peduli apapun terjadi. Kars akan coba dimakan, ditelan bulat-bulat. Damage dari Pro Damage yang diberikan. Terlalu sakit. Walaupun damage yang diberikan kali ini memang agak cukup lama. Tapi buying time yang ada di arah bottom lane itu akan coba ditugaskan oleh sosok dari Idok ataupun Rinsha. Dan informasi yang diberikan, ini mereka melepaskan Turtle yang kedua. Mereka nggak mau ngambil resiko juga ya ketika memang setup dilakukan di top lane, mirroring tadi yang diharapkan bisa terjadi. Sayangnya ya point kill aja nih yang bisa menjadi keuntungannya. Turret mungkin bisa juga nih jadi bonus kalau Daren udah mulai ngepoke. Tapi yang nggak ada korban jadinya. Oke. Wah nice, buka visionnya bagus banget sih. Vision yang sangat bagus dibuka. Pertama, satu. Kedua juga Shatter ya, info ya. Nggak langsung pecah ya, nggak rubuh ya. Cuma dia ngamanin pasifnya. Aman sih jatuhnya jadi tuker turret dong. Iya, ya, makanya kan tetap aja. Oh, mereka berhasil mendapatkan Audi. Mencoba menutup ke arah Audi depan sana. Dan tidak ada jalan untuk memaksa masuk. Dan dia menjatuh menuju ke arah Idok. Informasi didapatkan. Skylar bisa masuk. Skylar bisa memberikan informasi damage yang sangat besar. Tapi sayangnya Sosujin tertahan oleh Swallow. Ketika Sosujin tertahan oleh seorang Swallow, ini yang sangat berat adalah untuk masuk ke dalam. Swallow gak ada lagi cara untuk pulang. Mereka harus relakan damage. Satu deal damage mereka hilang. Dan kemungkinan besar mid lane menjadi target utama. Masih loh di cara retreatnya Be. Cara keluarnya dari Rebellion itu kayak selalu di kena pick off. Oke, ini mereka nggak tinggal diam loh. Mereka mau maksa lagi loh. Dan kemungkinan chance mereka menuju ke arah para pembuff itu kalau mereka paksa Ararki yang rugi. Iya, mereka nggak boleh overextend Nggak sih untuk boleh. sekarang. Karena mau nggak mau kayak biarkan Sosujin dan Skylar-nya lebih growing lagi. Menurut dari segi gold-nya. Nggak menunggu juga bagaimana nanti momentumnya ketika Ryota beradu dari segi battle retribution. Sebenarnya yang diuntungkan adalah RRQ. Kenapa? Karena mereka nggak dapetin 2 turtle yang pertama. Tapi sekarang Rebellion yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan perfect turtle mereka. Karena kalau mereka melepaskan turtle-nya, gold lead dipegang RRQ. Bahkan sampai menuju ke 3.000 pun masih possible. Waduh, Cars memaksa balik ke arah belakang karena Skylar. Tapi damage-nya terlalu besar di depan sana. Skylar harus coba mundur ke arah belakang. Informasi yang diberikan dari para pasukan dari tim RRQ. Skylar selamat tapi nampaknya Daren tidak. Cars still survive dari top lead. Terlalu perkasa di adjustment. Kali ini menuju ke arah seorang Idok. Lihat pick off yang sangat berhasil. Tapi di balik sana mereka mencoba untuk menukar dengan Ryota. Tapi Ryota tidak bisa di pick off dengan instan. Karena Sosujin dia hybrid Profesor. Iya, semua spell keluar. Dan ini membuktikan kalau memang dari Rebellion mereka masih siap untuk main pick off, mereka siap untuk main team fight. Berapa skill yang udah ke bait tadi nggak jadi masalah juga, damage yang cukup tadi, apalagi bait yang bagus banget dari Cars. Itu bisa mancing RRQ-nya out position. Gila sih Cars, dia bisa nyelamatin banyak banget kawanannya daripada soft skill dan juga team fight. Dia bahkan paksa Skylar untuk mundur, gak ada Skylar mereka kekurangan, ada perfect turtle di tangan dari tim Rebellion. Yang menandakan gold makin membantu Matt untuk bisa bangkit dari kekalahan dia di laning. Ya setidaknya ya, setelah tadi kekalahan di laning yang cukup sedikit menyakitkan bagi Gold Lane dan Rebellion. Sekarang mereka harus mengejar ketertinggalan tersebut. Walaupun mungkin secara individual Skylar masih sangat unggul sekali. Tapi lagi-lagi Cars kayaknya bukan target yang tepat. Sangat coba untuk menjaga pasif di depan sana. Itu juga Swallow, Witos! Menuju ke Audit Desa menutup para pasukan dari tim Rebellion untuk bisa memenangkan team fight. Tapi dengan Swallow yang telah udah tidak lagi ultimate. Kayaknya mereka seredam gameplay mereka. Mereka manfaatin gimana power dari Beatrix untuk clear dengan sangat cepat. Karena kalau tidak, wah ini berat banget kalau mereka paksa. Ya dan itu bagus banget sih kayak nggak pakai spell juga dari Audinya kan. Dia pakai Yes. defense adjustment-nya aja tadi mungkin untuk didapetin point kill. Jadi kayak trade-nya juga bagus. RRQ langsung makan bagian belakangnya. Tapi untuk gold yang diunggulin sebenarnya sama Rebellion nggak terlalu jauh lah. Anggap goldnya sama. Di mid game kayak gini mereka punya power loh sebenarnya. Mereka punya power untuk melakukan pick off. Dan itu kayaknya bakal jadi cukup karena Audi sekarang udah ready dengan flicker yang dia miliki.
selama flickernya wise untuk digunakan dan itu bakal jadi target yang bagus, ini bakal worth it. Oh, tapi dia memaksa dengan ke arah depan Entropy yang terbuka. Buat Ido kali ini, walaupun Terror Wave jadi nggak terlalu mahal juga. Karena nggak pakai flicker, dia nggak gambling di depan sana. Dia nggak gacha. Yang akhirnya ya mungkin kita lihat Kars juga nggak terlalu keluar banyak di sini. Jadi sama-sama nggak ada yang rugi nampaknya. Holy Crystal dari Skylar ini menjadi item ketiga, item yang cukup sebenarnya. Ketika nanti memang permainan dari RRQ akan menuju kepada front to back. Sehingga siapapun yang tertangkap dengan Spear of Alpha harusnya bakal bisa di follow up dengan cepat juga. Karena kalau kita ngomongin Idok, inisiasinya nggak instan. Dia masih butuh Diren dan juga Sutsujin di depannya. Oke. Mau nggak mau harus ada satu vision yang dibuka agar Idok bisa mendapatkan inisiasi yang lebih bagus lagi. Tapi Prof, ini kita lihat ngomongin ke arah 45 cuma ada Swallow di depan sana. Kart, Audi, kalau ketangkap ini, dua frontline ini, dengan Skylar kondisi saat ini punya Holy Crystal, Iya. mungkin bisa di all in sih Prof. Udah pasti nggak sih? Iya. Siapapun ya yang miss Rontok openernya. gak sih? Tapi lihat penalti zone menuju ke belakang. Skylar berhasil cabut dari hantaman seorang Kart. Dan langsung hilang begitu saja. Spray down. Tembakan peringatan berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan menuju ke arah Lord mereka. Dan nampak ya, nafas panjang dan kematian Kart tidak sia-sia Lim. Makanya nih dia keputusannya cukup buru-buru dari RRQ, tapi mereka mau dobrak midnya. Dan mereka bisa dapat juga sih ini. Dapat. Apalagi kita lihat ini ada Nathan. Wah itu udah bukan hanya tank kill Bukan. dari Audi CS. Berhasil menahan ke arah belakang. Indo mencoba Oh, diselamatkan Matt dengan Spear of Alpha. Tapi Matt menjadi tujuan utama. Damage dari Sosoji terlalu besar. Yang akhirnya membuat Rio tumbang. Lordnya jadi giveaway. Lordnya jadi sia-sia kali ini. Hanya mengorbankan Idok. Satu sosok roamer yang sebetulnya memang dia pun udah siap untuk menjadi tumbal. Tapi ya dengan Lord yang berjalan di bagian bottom lane, setup yang dilakukan RRQ ini bagus banget. Dan ini bakal benar-benar jadi Lord giveaway. Jadi Tapi Lord giveaway. tenang dulu karena Lordnya slow push di area bottom lane. Jadi mungkin masih bisa dimaksimalkan selama nanti Ryotanya akan kembali lagi ke Land of Dawn. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah Rebellion mau ngelakuin setup apa? Karena Audi CS ready lagi nih dengan Divine Judgment yang dia miliki. Dia mau main front to back kayak tadi atau mulai nih targetnya ke Sutsujin aja, pemegang Retribution karena kebetulan belum punya Immortality. Oke, kita lihat dari Audi CS, ingat dia punya Divine Judgment, siapa yang akan coba dia hukum. Dan Skylar di depan sana masih sangat kuat. Dan Lord pertama memang tidak terlalu berarti, tapi Lord berikutnya, kalau misalnya Skylarnya nggak dimakan itu juga nggak akan berarti Prof. Dia punya entropy, punya flicker sih. Jadi kayaknya targetnya mungkin lagi-lagi ya harus ke depan dulu. Dan untuk sekarang sepanjang karir Audi CS di MPL ID, Kaja menjadi hero power dari Audi CS dengan 9 kali pick dan 89% win rate. Wow, Wah, itu angka besar. yang tinggi banget. Kalah Makanya. sekali bos. Oke, tapi lihat di depan sana dipecah menuju ke arah belakang. Idox dan bahkan Rosok dari Kars berhasil menutup pasukan Aurora itu maju ke depan. Witcher masih ada pasir, Skylar mencoba untuk membantu tapi sedikit terlambat. Namun skill dikeluarkan. Audi hilang, damage dari Skylar terlalu besar. Runner Apati gak bisa menumbangkan Skylar. Tapi dia dengan 2 poin kill mendapatkan membuat Suzuki pun juga hilang. Dan akhirnya ter-shutdown untuk para pasukan dari tim RRQ. Oh, Kars ini dia lagi-lagi ya yang membuat momentumnya tadi nutupin follow up damage Skylar yang tadi nggak ada di posisi tersebut, yang nggak ada damage jadinya 3 orang yang tadi tutup pakai penalty zone. Iya, padahal Skylar tadi udah sempat berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Kawanan dari RRQ bener-bener kayak di-push balik dengan adanya pick off yang terjadi. Walaupun tadi Matt sempat mendeliver damage dengan sangat-sangat tinggi sekali, tapi lagi-lagi itu semua terjadi karena ada Kars. Penalty zone yang begitu on point dan Rose Gold Meteor yang akan menjadi sebuah jawaban ketika nanti dia di burst sama entropinya Skylar. Lagi-lagi targeting sih ini. Udah mulai cari target yang tepat. Apakah nanti Divine Judgment-nya lagi-lagi akan ke Idok yang menjadi inisiatornya atau ke Sutsujin sebagai pemegang Retribution mumpung belum ada Winter Crown kelihatannya. Wah, enak sih Susujin ya. Baru ada Winter Crown. Susujin enak sih langsung instan. Tapi sekarang Idok, dia juga nggak boleh ngelepasin boost-boost yang dia miliki. Dan bahkan kalau ngomongin Idok, kayaknya dia bisa lebih responsif sih dibandingkan dia harus tunggu permainan dari Audi CS. Reaktif ya. Dia yang Iya. nanti ngerespon dengan counter setup dibandingkan dengan nantinya dia yang malah jadi korban dari Divine Judgment terjadi. Oh, mereka memasang Giant di depan sana, terlalu offside nampaknya, masih bisa dipukul mundur ke arah belakang. Tapi Lord kali ini akan lebih kuat dibandingkan Lord sebelumnya. Skylar, tugasnya akan bertambah dari mungkin cuma hanya supply damage, sekarang dia juga harus clear cepat dan slow push. Jadi sebuah jawaban, akankah 3 lane push? Kalau tidak, karena kita lihat di arah bottom lane, minionnya dari RRQ itu mendapatkan keunggulan yang sangat maksimal. Jadi slow push kayaknya. Iya, jadi Mau coba buat di press dulu ya kan untuk di bagian bottom lane. Mungkin mereka akan nge-push di 2 lane yang akan di lead
di bagian bottom lane dan juga di bagian mid lane. Top lane-nya masih cukup jauh. Oke, Skylar di depan sana bakal coba untuk mundur ke arah belakang, tapi informasi dari Conscious Gaming now di CS sudah stand by your position. Terus karena building dengan sangat instan, Lord diselesaikan dari bottom lane. Juga mereka akan coba melakukan clear dengan sangat cepat, tapi informasi yang didapatkan adalah Audi nggak ada conceal. Tapi dia bisa instantly untuk masuk flicker dan Defense Judgment menghukum salah satu player RRQ. Free, best turret di bagian mid ini nggak bisa di defense lagi. Oh, Defense Judgment out of nowhere! Masih mendapatkan cairan tanpa ada jawaban, mereka tidak bisa melakukan cover. Rincia di sana akan menjadi sebuah badan, tapi Skylar terlalu berani untuk membuka badan di depan dan membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka kill kan Audi chase, satu point kill. Skylar masih mau berani kah? Karena tidak ada damage yang bisa diberikan. Dan Skylar kondisinya, dia nggak punya win of nature, jadi one by one. Dan kalau lihat tembakan yang kena karena Skylar, wah kasusnya bisa berbeda tuh bro. Ya ini full damage ya dari Skylar-nya. Lagi. Hanya bermodalkan dengan adanya Blood Wings untuk survive. Tapi lagi-lagi keuntungan masih ada di kubu dari Rebellion sekarang. Karena mereka memanfaatkan untuk mendapatkan satu base turret minimal. Tapi Lim, kalau misalkan hanya ditukarkan dengan satu base turret, menurutku mereka bisa lebih daripada itu ketika tadinya mereka miss inisiasi di bottom lane. Dairon yang menjadi korban dan ternyata ditukarkan dengan Audi. Setidaknya mereka hanya sedikit melimitasi aja untuk farmingnya dari Diren agar dia tidak bisa menjadi salah satu jawaban untuk nge-stop damage dealernya, terutama untuk Swallow dan juga Matt di belakang. Ditambah lagi lihat Dairon dimiskinkan dengan 048. Ini akan membuat Kars lebih bebas lagi untuk bisa masuk ke arah belakang, tangkap siapapun yang ada di sana. Ini Kars menjadi peran mahal banget. Kayaknya kalau misalnya mau ditutup juga waktunya masih terlalu banyak. Kecuali Idok berhasil mendapatkan sisi Tyrant Rage. Ya ini dia setup versus counter setup. Kaja versus Kufra. Yang udah lama banget kita nggak lihat mungkin di beberapa meta belakangan. Tapi muncul kembali semenjak adanya meta-meta Hero Dash. Fighter Assassin yang sebagai pemegang Retribution mulai laris lagi di halayak publik. Dan sekarang Matt punya Demon Hunter Sword. Akan lebih mudah lagi untuk menumbangkan bagaimana HP tinggi dari Dairon, Idok, atau bahkan mungkin dari Setsujin. Positioning Matt sih. Yang penting Matt selalu bisa berdekatan mungkin dengan Audi ataupun dengan Kars. Karena supaya dia harus dijaga banget badannya. Kedua, kondisinya kali ini dari Swallow, kenapa dia berani nge-poke? Kalau di depan sana pun dimakan, di all in, itu nggak bakal worth it dengan adanya Polyfan dan juga skill terus bertahan hidupnya dia gitu loh. Terlalu banyak untuk dia bisa bertahan hidup nih. Selama masih tuker sih gua rasa nggak bakal worth it sih. Tapi wah Idok. Oh dapetin Kars di depan sana, damage terlalu besar, tapi nampaknya Kars masih bisa selamat. Terlalu banyak source skill yang telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan power. Pertama Idok ke poke, kedua mereka nggak ada Tyrant Rage, informasi yang sangat valid di depan mata. Nah, masalahnya kalau ketika Lord Dance kayak gini, dua-duanya sebenarnya enakan dari Rebellion, mereka bisa all in cepet dan Setsujin posisinya udah kelihatan. Oh Setsujin kebuka seperti ini bahaya banget sih. Tapi Tyrant memasangkan Matt di depan sana hilang, jatuh! Pun terjadi membuat para pasukan dari tim RRQ memasang timpat dengan tidak adanya Tyrant. Tapi dengan win of nature mereka masih coba untuk bertahan. Oh, no. Ryota bersama dengan kawan-kawanan dari tim Rebellion mereka harus mundur ke arah belakang. Karena dengan tidak adanya Matt mereka tidak punya power. Matt ngebuka badan, map awareness yang sudah dibahas oleh Lim dan juga Profesor KB. Oh my god, Dairon dengan pick off-nya mengubah nasib dari RRQ. Bahkan dengan semua keunggulan Rebellion, RRQ membalikan dengan satu buah momen saja. Oke, mereka nggak mau kasih nafas di arah top lane. Mereka coba untuk dorong juga di arah mid lane-nya supaya para pasukan dari tim RRQ mendapatkan 3 lane dengan maksimal. Wah nggak cuma 3 lane sih. Ini mereka ngebayar lunas semua gold lead yang tadi dimakan sama Rebellion. Dan mereka akan memanfaatkan bagaimana slow push di area bottom lane. Agar nantinya mid lane juga bisa menjadi jawaban. Agar nantinya mereka bisa mendorong balik dengan adanya super minion wave. Oke, tapi kalau ngomongin defensif juga ya, dari Rebellion mereka masih punya high ground defense juga sih. Patrick yang kita tahu ya, untuk double ultimate-nya, 2 ultimate bisa clear 1 wave dengan lumayan cepat. Apalagi ada Bennett Rage. Dan ya nggak bakal gampang juga untuk masuk. Ada penalty zone nih yang bakal jadi pintu terkuat nih dari Rebellion. Dan 3 flicker, jangan lupakan itu. Rebellion ready semua flickernya. Sementara RRQ Hoshi udah digunakan tadi di team fight area Lord. Ketika Matt buka badan. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan. Siapa yang akan membuka inisiasi terlebih dahulu? RRQ kah tanpa flicker? Atau jangan-jangan Rebellion akan melakukan counter setupnya ketika berada dalam keadaan dipush oleh Lord. Tapi itu worth it banget sih, flicker semua yang mereka miliki. Tapi lihat Idok di depan sana, maka coba untuk membuka badan. Hanya menakut-nakuti membuat para pasukan dari tim RRQ dan bahkan di depan sana. Miss yang diberikan untuk para pasukan dari tim RRQ. Mereka harus mundur sejenak, tidak boleh terlalu terburu-buru. Dapetin mid turret aja udah bagus untuk mereka. Idok! Udah Red dapetin satu tembakan instant pick out! Idok berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ
mendapatkan posisi di mid versus Tyron itu Oh nggak no, terlalu worth it. Base-nya. Udah dengan base-nya. Dan what the epic comeback yang dilakukan RRQ. Membuat para pasukan dari tim Rebellion kehilangan momentum. Ini bencana. Double kill Stellar. looking for wipe. Stellar. RRQ berhasil membalikkan keadaan. And what the epic comeback from RRQ. Pilar baru dari RRQ membuktikan bahwa mereka layak, bahkan 2-0 ke arah Banteng Biru. Bukan hal yang mudah diraih namun terjadi. Bahkan Rebellion terlihat kebingungan. Satu buah momentum Dairon membalikan keadaan dan mengubah nasib dari RRQ. Semangat muda yang masih membara, setup yang sabar dan penuh dengan perhitungan membuat RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan mutlak dengan skor 2-0 tanpa balas dengan epic comeback momentum yang akhirnya bisa mereka ciptakan.